Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah rintisan bisnis digital, yaitu tentang aplikasi Sikamis atau sistem informasi kasir dan manajemen inventaris. Dari kelompok 13 dengan saya sendiri Muhammad Afifah. Latar belakang perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara manusia berinteraksi dan melakukan bisnis. Salah satu dampak terbesar dari perkembangan ini adalah munculnya berbagai aplikasi berbasis web dan mobile yang membantu mempermudah operasional bisnis. Menurut sebuah studi oleh Gartner 2023, adopsi teknologi dalam bisnis kecil dan menengah meningkat sebesar 15% setiap tahunnya, yang menunjukkan betapa pentingnya teknologi dalam mendukung pertumbuhan dan efisiensi bisnis. Aplikasi Sikamis atau Sistem Informasi Kasir dan Manajemen Inventaris dirancang untuk menjawab kebutuhan akan pengelolaan kasir dan inventaris yang efisien dalam usaha kecil dan menengah. Dalam era digital ini, pelaku usaha membutuhkan alat yang dapat membantu mereka mengelola transaksi dan inventaris dengan mudah, cepat, dan akurat. Keuntungan bagi pengguna yang menggunakan aplikasi Sikamis yang pertama yaitu efisiensi waktu. Proses transaksi dan manajemen data menjadi lebih cepat dan akurat. Lalu, keuntungan berikutnya adalah pengelolaan data yang baik. Data tersimpan rapi, mudah diakses, dan terintegrasi untuk analisis. Lalu adanya laporan komprehensif untuk memudahkan pemantauan kinerja usaha dan pengambilan keputusan. Kemudian, kemudahan audit. Proses audit menjadi lebih mudah dan akurat, memungkinkan pelaku usaha untuk melakukan evaluasi kerja secara berkala. Adapun visi dan misinya, dari visinya sendiri menjadi solusi terbaik dalam pengelolaan kasir dan manajemen inventaris yang efektif dan efisien. Untuk misinya, yang pertama, mengembangkan aplikasi yang user-friendly dan fungsional, lalu memberikan layanan optimal dengan dukungan teknis responsif, dan meningkatkan efisiensi operasional usaha melalui teknologi informasi, serta menyediakan platform yang aman dan dapat diandalkan. Untuk deskripsi produk aplikasi Sikamis ini, yang pertama aplikasinya itu aplikasi web yang terintegrasi antara pengelolaan kasir dan inventaris usaha secara terpadu, yang memiliki fitur utama seperti manajemen data pengguna, supplier, pelanggan, kategori barang, transaksi, dan laporan. Dan juga untuk user interface-nya sendiri sangat user friendly, mudah digunakan untuk operasi secara cepat dan efisien. Serta integrasi perangkat mendukung integrasi dengan printer struk untuk memudahkan transaksi. Solusi yang ditawarkan dalam aplikasi ini yang pertama, pengelolaan stok barang yang dapat dilakukan seperti pemantauan real time untuk mengetahui persediaan yang tersedia kapan saja dan di mana saja. Lalu adanya fitur laporan keuangan, laporan komprehensif untuk memantau kinerja usaha dan memudahkan proses audit. Serta yang ketiga, pengurangan kesalahan manusia. Otomatisasi untuk meningkatkan akurasi pencatatan dan integrasi data. Dan yang keempat, keamanan dan keandalan. Sistem enkripsi dan backup data berkala untuk menjaga keamanan informasi. Adapun analisis kompetitor di dalam tabel ini dengan contoh kompetitor A yang memiliki keunggulan, fitur lengkap untuk manajemen inventaris, dukungan pelanggan yang baik, dan adapun kelemahannya untuk kompetitor A, harganya tinggi, dan proses instalasi yang rumit,
Dan jika dilihat strategi pemasaran yang dilakukan oleh kompetitor A, yaitu melalui iklan online dan promosi diskon. Pengaruh pada pasar dari kompetitor A yaitu penetrasi pasar yang tinggi di kalangan bisnis yang besar. Adapun juga untuk analisis kompetitor dari kompetitor B, contohnya yaitu keunggulannya harganya terjangkau, mudah digunakan, dan memiliki kelemahan seperti fitur yang terbatas, tidak ada dukungannya pelanggan 24/7, dan strategi pemasaran yang dilakukan oleh kompetitor B seperti pemasaran melalui media sosial ataupun kolaborasi dengan UMKM. Dan pengaruh pada pasar dari kompetitor B yaitu populer di kalangan bisnis kecil dan menengah. Strategi pemasaran yang kami lakukan untuk mempromosikan aplikasi si Kamis ini, yang pertama melalui media sosial dengan memanfaatkan Instagram untuk meningkatkan visibilitas produk. Yang kedua, kerjasama. Menjalin kerjasama dengan pelaku usaha kecil dan menengah, menawarkan uji coba gratis. Dan yang ketiga, melalui promosi diskon untuk pengguna baru, melakukan webinar dan workshop edukasi, serta kampanye digital. Adapun key performance indicator yang dapat meningkatkan dan dianalisis seperti yang pertama, jumlah pengguna aktif, mengukur pengguna yang aktif menggunakan aplikasi secara rutin. Dan kedua, tingkat kepuasan pengguna, mengukur kepuasan melalui survei dan feedback. Yang ketiga, jumlah transaksi, melakukan pengukuran transaksi pembelian dan penjualan melalui aplikasi. Dan yang keempat itu retention rate, untuk mengukur persentase pengguna yang tetap menggunakan aplikasi. Adapun proyeksi perkembangan untuk aplikasi ini, untuk di tahun pertama, peningkatan jumlah pengguna sebesar 20%, fokus pada pengenalan dan penetrasi pasar, serta pengumpulan feedback pengguna untuk pengembangan fitur lanjutan. Dan untuk tahun kedua, ekspansi ke pasar baru, peningkatan fitur aplikasi berdasarkan feedback pengguna, penetrasi pasar yang lebih luas melalui kampanye pemasaran yang agresif, serta peningkatan dukungan pelanggan. Dan untuk tahun ketiganya, stabilitas pasar, diverifikasi produk dan layanan, mengimplementasikan fitur-fitur canggih berdasarkan kebutuhan pasar yang dinamis, serta meningkatkan integrasi dengan teknologi terbaru seperti kecerdasan buatan AI dan analitik data, targetkan penetrasi pasar yang lebih luas, serta peningkatan retensi pengguna dengan menawarkan fitur-fitur yang lebih gratis dan personalisasi. Adapun rencana anggaran biaya atau RAB dengan total anggaran sebesar 25 juta rupiah. Adapun breakdown-nya seperti pengembangan aplikasi bernilai 9 juta rupiah, lalu anggaran pemasaran sebesar 7.500.000 rupiah. Adapun anggaran untuk biaya operasional sebesar 5.500.000 rupiah, dan pengembangan berkelanjutan sebesar 3 juta rupiah. Maka kita bisa mengambil kesimpulan untuk aplikasi si Kamis ini merupakan solusi yang efektif dan efisien dalam mengelola kasir dan manajemen inventaris dengan fitur-fitur yang lengkap dan user friendly. Aplikasi ini diharapkan dapat membantu pelaku usaha dalam meningkatkan kinerja dan efisiensi operasional. Aplikasi si Kamis diharapkan menjadi alat yang dapat diandalkan dalam menghadapi tantangan bisnis modern, mendukung pelaku usaha dalam mencapai tujuan bisnisnya. Adapun caranya untuk keberlanjutan aplikasi ini,
seperti inovasi berkelanjutan, terus melakukan inovasi dan peningkatan fitur berdasarkan feedback pengguna. Lalu yang kedua, evaluasi rutin, seperti melakukan evaluasi rutin terhadap kinerja aplikasi untuk memastikan relevansi dengan kebutuhan pasar. Lalu saran yang ketiga yaitu integrasi teknologi terbaru. Pertimbangan integrasi dengan teknologi seperti AI dan analitik data untuk nilai tambah. Yang keempat, sarannya yaitu fokus pengalaman pengguna. Tetap berfokus pada peningkatan pengalaman pengguna dan menyesuaikan dengan tren pasar. Terima kasih. Berikutnya saya akan mendemonstrasikan cara eh, aplikasi Kamis ini bekerja. Nah, ini adalah tampilan utama atau selamat datang dari aplikasi Kamis yang berbasis web. Di sini ada button login, kita bisa klik ke sini, lalu muncul untuk memasukkan user kredensialnya. Kita masukkan admin dengan level akses. Di sini ada dua, admin dan kasir. Kita klik login. Jika berhasil, maka dia akan muncul selamat datang sebagai admin. Untuk di sidebar sebelah kiri, kita melihat di sini ada menu home, data user, data supplier, data pelanggan, data data kategori, data barang, pencarian barang, transaksi pembelian, dan menu transaksi penjualan. Di sini saya akan mencontohkan cara melakukan penambahan data user. Kita masukkan username-nya, password dia, kita masukkan password-nya, dan kita pilih level untuk user baru ini sebagai kasir. Kalau kita klik simpan, maka data user baru akan terprint dan kita bisa melakukan edit ataupun bisa melakukan penghapusan pada data user yang ada. Kita juga bisa melakukan penambahan terhadap data supplier, di mana data supplier ini untuk kita melakukan proses transaksi pembelian yang akan mengakibatkan penambahannya stok barang yang ada. Adapun data pelanggan, misalnya contoh ini cash atau tunai, ini diartikan bahwa pelanggannya ini melakukan pembelian kepada kita dengan cara eceran, dan untuk pelanggan satu contohnya ini dan dia ada nama toko, berarti dia melakukan pembelian barang kepada kita dengan secara grosir. Di sini ada kategori untuk kategori barang. Di sini ada data barang, ada kode barang, barcode, nama barang, stok barang. Stok barang ini akan bertambah jika kita melakukan pembelian dari menu transaksi kepada supplier. Contohnya, kita akan tambahkan boneka SpongeBob
dengan stok awal 23 dengan harga beli 60.000, maka kita akan melakukan transaksi pembelian. Kita masukkan nama suppliernya yang sudah didaftarkan sebelumnya. Kita masukkan kode barang, lalu kita masukkan harga beli kepada supplier. Kita masukkan nominalnya, nominal atau jumlah barang yang kita beli kepada supplier. Lalu kita klik tambah, maka akan masuk ke daftar barang. Lalu kita simpan transaksinya, akan muncul nota pembelian. Dan kita bisa cek kembali ke stok barang pada nama barang beli tersebut. Jika kita refresh, maka stok barang akan bertambah jadi 33 item. Dan untuk menu laporan, di sini ada laporan data user yang bisa kita cetak, ada laporan data supplier, ada laporan data pelanggan kita, ada juga laporan kategori, adapun laporan pembelian secara keseluruhan yang bisa kita lihat, dan kita bisa mencari laporan pembelian per periode dengan memasukkan tanggal yang diinginkan. Dan juga di sini ada laporan penjualan yang bisa kita cetak, serta laporan penjualan per periode. Ini juga bisa kita cetak. Dan cukup sekian presentasi dan demonstrasi aplikasi Citamis untuk kesempatan kali ini. Terima kasih untuk eh, teman-teman dan dosen yang menyaksikan video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.